Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para pecinta timnas Indonesia dimanapun kalian berada, semoga saja selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rizki. Nah, kemenangan telak Indonesia atas Korea di final AFC Men's Cup 2026 tentu di luar ekspektasi banyak orang. Selain fans timnas Indonesia yang tak menyangka timnas akan menang telak, fans dari timnas Korea pun juga tak habis pikir. Tim kesayangannya dihajar 3-0 tanpa balas oleh timnas Indonesia di final AFC Men's Cup 2026. Berikut ini adalah komentar tak percaya dan masih heran Indonesia bisa mengalahkan Korea 3-0 di partai final. Jika mereka akan mempekerjakan pelatih asing yang mahal, bukanlah seharusnya mereka setidaknya mengalahkan tim-tim Asia Tenggara. Menang sekali dan kemudian kalah di final membuktikan bahwa tingkat kemampuan mereka tidak cukup baik. Dengan performa seperti ini, mereka tidak hanya akan gagal lolos ke VNL, tetapi bahkan jika lolos pun mereka akan dihancurkan habis-habisan. Bagaimana mungkin sepak bola dan voli berada dalam kondisi seperti ini? Tahun lalu kita kalah dari Timur Tengah, dan sekarang kita bahkan tertinggal dari Asia Tenggara. Klub-klub sadarilah, apakah pantas membayar 1,2 miliar, 800 juta, 600 juta won kepada pemain yang kurang memiliki daya saing internasional? Bukan hanya voli, olahraga Korea sekarang harus bersaing dengan Asia Tenggara. Mereka tidak memiliki ketangguhan atau semangat juang seperti benar-benar generasi terburuk. Indonesia tampil sangat baik. Aku tak percaya. Jadi mereka bahkan tidak bisa memenangkan turnamen Asia tingkat kedua. Mereka bahkan tidak bisa bersaing dengan Jepang, Cina, Iran, dan Australia. Wow, sekarang mereka bahkan menderita kekalahan telak melawan negara-negara Asia Tenggara. Ini benar-benar serius. Mereka perlu memangkas gaji secara drastis atau menghapus liga profesional. Netizen Korea kalau komen sadis-sadis bener ya. Rasanya seperti era yang berbeda. Hanya karena mereka negara-negara Asia Tenggara bukan berarti mereka selalu harus kalah. Lagi pula mari kita singkirkan stereotipnya. Indonesia menang karena mereka lebih terampil daripada Korea Selatan. Wajar saja jika mereka mundur ketika memainkan voli kejuaraan ala Tentaya-Barian di tim profesional. Pada saat seharusnya mereka meningkatkan keterampilan mereka, kita sampai pada keadaan ini karena para pelatih lama yang senang menang dengan voli kekuatan. Jadi, beginilah level Korea, sungguh mengejutkan. Ini bukanlah tim senior utama Indonesia. Pelatih asing utama gagal tiba di Indonesia, sehingga Thoiran ditunjuk sebagai pelatih sementara. Banyak pemain senior yang tidak dapat bergabung karena cedera atau pensiun. 3 pemain senior tersisa, Farhan, Hendra, dan Doni. Namun hanya Farhan dan Hendra yang bermain secara konsisten. Sementara Doni sering duduk di bangku cadangan. Untungnya pertandingan pertama adalah melawan Korea. Pertandingan pertama melawan Korea digunakan untuk menemukan formasi pemain terbaik dan melatih kerjasama tim. Setelah pertandingan pertama, formasi tim yang paling kuat dan paling solid pun terbentuk. Dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya, tim menjadi lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih solid. Jadi, tidak mengherankan jika tim Indonesia menang telak melawan Korea di final.
Saya menadai bahwa meskipun Anda bertubuh pendek, Anda tetap bisa menang dengan kemampuan melompat, fleksibilitas, dan kekuatan. Toiran memang pemain hebat. Dia berhasil membawa Indonesia meraih kemenangan di AFC Club Champions League dan AFC Men's Cup 2026. GG. Jepang mengalahkan Prancis di VNL. Tapi apa arti hasil mengalahkan ini bagi Korea Selatan? Oh dear, tak kusangka aku akan benar-benar kalah. Wow, jadi itulah arti sebenarnya dari menikmati apa yang sedang Anda lakukan. Selamat atas kunjungan Anda ke Indonesia. Nasionalisme Korea menggerutu. Saya baru saja menonton pertandingan VNL Jepang dan Prancis. Itu membuat saya merasa sedih. Dulu kita seimbang atau bahkan lebih unggul. Tetapi sekarang perbedaan performanya tidak dapat dibandingkan. Kita perlu meninggalkan olahraga. Sebagai informasi, di turnamen AFC 2026 ini Indonesia terdiri dari pemain-pemain termuda di antara negara-negara peserta. Jadi Anda akan menghadapi tim voli Indonesia yang masih muda. Servisnya sangat buruk. Ini adalah ringkasan keseluruhan turnamen. Agar voli cepat berhasil, servis harus bagus. Para pemain Asia Tenggara memiliki kemampuan atletik yang bagus. Para pemain kami bermain bagus, tetapi ya saya harap mereka bisa meningkatkan performa dan memperbaiki diri. Heo So-bung dan Im Dong-hyuk berkompetisi 2 tahun lalu dan finish di peringkat keempat. Hasilnya akan serupa meskipun mereka bermain. Dengan Jepang yang kehilangan beberapa pemain inti, tidak ada banyak perbedaan dalam performa. Selain itu, di masa lalu tim-tim Asia Tenggara menang dengan mudah bahkan saat menurunkan pemain cadangan mereka. Fakta bahwa kita berbicara tentang susunan pemain utama Heo So-bung dan Im Dong-hyuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah saingan. Kita kalah karena mereka tidak ada di sana. Seandainya tim kita memiliki susunan pemain lengkap seperti Heo So-bung dan Lim Dong-hyuk, hasilnya tidak akan seburuk ini. Tapi tetap saja, Indonesia benar-benar hebat. LOL. Jelas mereka kalah karena kemampuan, bukan karena keberuntungan. Saya sebenarnya ingin melihat beberapa pemain Indonesia ini bermain di V-League Korea melalui kuota Asia. Olahraga Korea tidak unggul dalam hal apapun, hanya mementingkan penampilan saja. Baik itu voli putra maupun putri, gaji yang ditawarkan termasuk yang tertinggi di dunia. Tetapi keterampilannya sungguh-sungguh mengecewakan. Bola voli adalah olahraga yang tidak populer di negara kita sekarang. Loh, saat ini anak-anak muda berbakat dan berkemampuan fisik mana yang mau bermain bola voli? Karena tidak populer, tidak ada uang yang bisa dihasilkan. Sebagai sebuah tim, para pemain Indonesia memiliki organisasi yang lebih solid dibandingkan pemain Korea. Posisi mereka terorganisir dengan baik dan merata, serta penuh energi. Selamat kepada Indonesia atas gelar juaranya. Kalian memang pantas mendapatkannya. Tapi Indonesia sebenarnya cukup bagus. Dia melakukan servis dengan kuat, tidak membuat kesalahan, dan bahkan tidak memukul bola lambung sembarangan seperti Hwang Taek-e. LOL. Aku tidak mengerti bagaimana mereka bahkan tidak bisa memenangkan 1 set pun. Tidak ada sedikit pun rasa putus asa, karena mereka dibayar dengan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan keahlian mereka di negara asal mereka. Dengan investasi dari negara lain, tampaknya bahkan bersaing dengan Asia Tenggara
dan Timur Tengah dalam olahraga voli pun sulit. Bisbol, sepak bola, dan bola basket hanyalah katak dalam sumur. Baimin baik-baik saja, tapi mereka menyuruh kita membayar untuk menontonnya. Serius. Ngopi dulu lah ya. Oke, kita lanjut. Negara kita masih lebih unggul dalam bola voli putri dibandingkan tim putra lainnya. Bola voli putra kemungkinan setara level Asia Tenggara. Karena tidak ada rasa putus asa, hasilnya tidak terlihat. Seperti gaji di liga profesional terlalu tinggi sehingga tidak ada rasa urgensi. Kita perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menurunkan batas gaji secara signifikan. Itu mungkin satu-satunya cara untuk menanamkan rasa urgensi tersebut. Para pemain terlihat sangat kelelahan dan sepertinya pertandingan itu kurang motivasi. Ketika stamina menurun, yang tersisa adalah kekuatan mental dan semangat juang. Tetapi saat menonton pertandingan Prancis versus Jepang, Jepang benar-benar luar biasa. Kalau Jepang mah semuanya keren ya. Mereka kesulitan bahkan di divisi kedua Asia yang tidak memiliki Jepang, Cina, dan Iran. Namun gaji mereka bertaraf dunia. Mereka tidak berkembang karena mereka telah menjadi seperti sepatu sepak bola Cina. Mari kita kembali ke masa lalu dan adakan festival akbar bola voli amatir. Astaga, bahkan mereka tidak bisa lolos ke divisi utama turnamen internasional. Jadi mereka masuk ke kompetisi divisi kedua. Namun mereka bahkan tidak bisa menang di sini. Sungguh memalukan bahwa ini adalah pemain dari negara dengan beberapa gaji tertinggi di dunia. Kalah telak dari Indonesia, hahaha. Tapi anehnya mereka masih meraup gaji yang fantastis. Benarkah itu adalah tim yang benar-benar luar biasa bahkan tanpa pemain kunci mereka? Selamat kepada Indonesia atas kemenangannya. Semua olahraga bola menjadi kacau balau, yang terkuat Asia telah menjadi sasaran empuk. Mereka adalah tipe tim yang dihancurkan 3-0 oleh India dan Pakistan dan tersingkir di babak kualifikasi Asian Games. Tampaknya mereka mencapai titik terendah saat bermain di liga voli profesional. Sepenuhnya bergantung pada pemain asing. Kementerian Kebudayaan Olahraga, Pariwisata, serta setiap asosiasi olahraga harus dirombak total. Asosiasi-asosiasi tersebut memonopoli kekuasaan melalui salah urus dan koneksi pribadi tanpa peran dan arahan yang tepat. Jangan khawatir bola voli, sepak bola akan segera menjadi sahabatmu. Sekarang bahkan Asia Tenggara pun mulai terpukul. LOL, bahkan jika India maju mereka akan hancur total. Sepertinya mereka berlari dengan beban besi berat yang terpasang di setiap pergelangan kaki. Beban itu terlihat sangat berat. Mengapa mereka memberi 1,25 miliar? Mereka bahkan tidak becus dalam hal itu. Memang benar bahwa olahraga bola itu seperti katak dalam sumur, kemanapun Anda pergi. Dengan sepak bola yang sedang mengalami kemerosotan seperti ini, perhatian media akan sangat berbeda jika mereka menang dan kembali ke Liga Utama. Tetapi mereka malah gagal di menit-menit terakhir. Jepang sedang dalam rentetan kemenangan 7 pertandingan di VNL. Sementara Korea berakhir sebagai tim yang benar-benar dihancurkan oleh Indonesia dalam turnamen yang buruk. Saya menurunkan kelas berat badan saya untuk berkompetisi di turnamen Asia Tenggara. Tetapi sepertinya saya tidak bisa melakukan di sini juga. Indonesia sedang dalam kondisi baik, sedangkan untuk bola voli negara kita, saya tidak tahu harus berkata apa lagi.
Sekarang bahkan voli pun dihancurkan oleh Thailand dan Indonesia. Serius, voli, bisbol, dan sepak bola semuanya mengalami kemunduran. Orang-orang seperti itu punya gaji kelas dunia. Hahaha, ini konyol. Semua asosiasi olahraga harus menjalani restrukturisasi dan membangun sistem pendidikan di masa depan. Pendekatan saat ini masih serampangan. Tim putra Jepang adalah yang terbaik di dunia. Piala AFC sendiri merupakan kompetisi tingkat kedua di sepak bola Asia. Saya melihat kita telah mencapai era di mana kita bahkan dihancurkan oleh Indonesia. Masalahnya bukan karena mereka kalah, tetapi karena sejak pertengahan set kedua dan seterusnya, seperti mereka tidak ingin bermain. Jadi saya semakin benci menontonnya. Pertandingan macam apa ini lagi? Hahaha, apakah ini turnamen divisi 2? Olahraga voli juga telah benar-benar runtuh. Mereka merasa diri mereka hebat hanya karena penonton menyaksikan. Baik itu bisbol, bola voli, bola basket, atau sepak bola, itu sangat menyedihkan. Itu memalukan bagi negara. Jangan ikut serta dalam kompetisi internasional. Wah, bahkan fans mereka benar-benar kecewanya sampai seperti itu ya. Nggak usah ikut kompetisi internasional aja deh kalau malu-maluin. Sampai kapan kita orang Korea harus hidup dalam khayalan bahwa kita lebih unggul daripada negara-negara Asia lainnya? Saya tidak mengerti mengapa kita bertindak seolah-olah kita adalah pusat Asia dan mengapa kita begitu mudah meremehkan dan memecah belah tetangga-tetangga Asia kita. Sebaiknya kita harus secara aktif mengizinkan pemain asing untuk memasuki liga domestik kita. Hanya dengan begitu kita dapat dengan jelas menghadapi kenyataan memalukan bahwa kita telah terjebak dalam rasa superioritas palsu, mengklaim kita yang terbaik tanpa bukti apapun. Kita harus segera menghentikan perilaku memalukan ini. Hanya ketika kita melepaskan rasa superioritas palsu itu dan dengan rendah hati mengakui kekurangan kita, barulah kita dapat benar-benar terus berkembang tanpa henti. Aku tidak mengerti, kita menang di babak penyisihan tapi kalah di final. Ini sebuah kontradiksi. Ini bukti bahwa kondisi mental kita sedang buruk. Indonesia sangat hebat, kita bukan tandingan mereka. Apakah mereka hanya beruntung bisa lolos ke final? Sungguh menyedihkan. Sekarang mereka bahkan berada di peringkat ketiga Asia. Jepang berada di level yang berbeda. Standar mereka benar-benar berbeda dari kita. Aku sangat iri. Pemain seperti Hye Sobong, Lim Dong Suk, dan Jung Sing Suk bermain di pertandingan Liga Final domestik untuk tim masing-masing bahkan dengan cedera ringan, tetapi tampaknya mereka bermain aman di kompetisi internasional atau tidak terlalu mementingkan mewakili negara. Finish sebagai runner-up setelah kalah dari tim Asia Tenggara di turnamen yang tidak mereka ikuti, seperti turnamen yang melibatkan Jepang. Tentu saja tim lain juga bermain bagus, tetapi ini realitas voli putra dan putri Korea. Seberapa baikkah para legenda voli masa lalu bermain, mengingat mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena tinggi badan mereka? Rasanya tim tersebut kehilangan momentum. Saya menonton dengan harapan akan ada perubahan, tetapi hasilnya mengecewakan. Pertahanan mereka buruk dan yang lebih penting mereka membutuhkan banyak blok untuk bermain dengan mudah. Tetapi itu tampaknya tidak terjadi. Secara pribadi, meskipun Hwang Taek-woo jelas merupakan setter papan atas di dalam negeri, saya ragu apakah dia setter yang berguna dalam pertandingan internasional jika melihat manajemen permainannya. Dia jelas bukan pemain dengan tinggi badan absolut meskipun posturnya cukup baik. Namun dia tidak terasa terlalu cepat untuk seorang setter. Dan saya juga merasa dia enggan melakukan lemparan panjang ke sisi lawan ketika menerima bola condong ke satu sisi. Saya pikir dia perlu meningkatkan permainan dalam hal pertahanan juga. Selain itu, meskipun semua orang secara umum terlihat kurang berkinerja, kedua libero meninggalkan banyak hal yang perlu diperhatikan dalam turnamen ini.
Mereka kurang kuat dalam penerimaan servis dan khususnya mereka tampak kurang mampu melakukan penyelamatan bola yang stabil pada bola yang dipukul agresif oleh lawan selama kesempatan. Saya rasa posisi mereka juga perlu diperhatikan. Bagaimanapun kalian semua telah bekerja sangat keras, jadi sangat disayangkan kita tidak bisa meraih hasil yang baik. Maksudku, apakah punya kekuatan mental sama sekali? Jika mereka kurang keterampilan, setidaknya mereka harus memiliki ketahanan mental. Bayangkan saja beban menjadi bagian dari tim nasional. Kalah dari Indonesia dan dengan skor 3-0 pula, mengapa hasil ini sangat berbeda dari babak kualifikasi? Betapa diremehkan dan tidak siapnya mereka sampai menderita kekalahan telak seperti itu. Apakah bedanya ini dengan tim nasional yang kalah telak dari Afrika Selatan di Piala Dunia, tapi tim putri menang? Hahaha. Ada masalah besar dengan olahraga Korea. Para pemainnya benar-benar yang terburuk. Mereka sama sekali tidak punya keinginan untuk menang. Mereka sama sekali tidak punya keinginan untuk berkembang. Mereka tidak punya keinginan untuk berbuat lebih baik. Tetap saja menjadi pemain domestik selamanya. CK-CK. Bola voli, bisbol, dan sepak bola semuanya hancur. Saya tidak tahu mengapa voli profesional ada. Jika mereka kalah bahkan dari tim Asia Tenggara, mereka sebaiknya kembali ke liga amatir. Itu hanya membuang-buang uang dan tidak ada artinya. Nah, itu tadi ya teman-teman komentar para netizen Korea Selatan yang masih belum bisa move on dan gak percaya kalau timnya itu dikalahkan Indonesia di final AFC Men's Cup 2026 dengan skor telak 3-0 tanpa balas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih.